Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 4 yang selalu semangat. Bertemu lagi dengan Ustazah Tuti ya. Kali ini kita akan belajar tentang sholat Jumat ya. Pekan lalu kita sudah ada Google Meet ya. Ustazah sudah menjelaskan, tetapi ini untuk lebih menguatkan lagi, Ustazah buatkan video untuk kalian ya tentang sholat Jumat ya, fikih tema 2. Nah, baik, kita akan bahas mulai dari pengertiannya. Kayak pengertian sholat Jumat ya, yaitu sholat 2 rakaat. Ya, sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada waktu duhur di hari Jumat. Ya, karena namanya sholat Jumat, tentu ini dilakukan pada hari Jumat. Ya, waktunya itu waktu duhur. Nah, sholat Jumat ini ya wajib dilaksanakan oleh setiap muslim secara berjamaah. Jadi memang sholat Jumat itu tidak bisa dilakukan munfarid atau sendirian ya. Sholat Jumat itu harus dilaksanakan secara berjamaah karena di dalamnya nanti memuat khutbah Jumat. Tuh ya. Jadi Ustazah ulang, sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada waktu duhur di hari Jumat. Sholat Jumat itu wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Tentunya ini laki-laki ya, wajib bagi muslim laki-laki. Kalau perempuan tidak. Nah, jika seseorang sudah sholat Jumat, maka dia tidak perlu melaksanakan sholat duhur. Ya, karena sholat Jumat ini dilakukannya pada waktu duhur, maka jika seseorang sudah sholat Jumat, maka dia tidak perlu melaksanakan sholat duhur. Nah, tadi Ustazah sebutkan di sini, sholat Jumat itu wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Ya, nah akan tetapi sesuai dengan sabda Rasul ini ada orang yang boleh tidak melakukan sholat Jumat ya, atau tidak wajib gitu ya, tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Yang pertama, budak ya, ini budak. Kemudian yang kedua ada wanita atau perempuan. Yang ketiga anak kecil, dan terakhir ada orang sakit. Ini sebagaimana sabda Rasulullah ya, al-jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslim. Sholat Jumat itu wajib ya, hukumnya wajib bagi setiap muslim, illa kecuali arba'atun, ada 4 orang yang tidak wajib. Yang pertama, abdun mamlukun, hamba sahaya atau budak ya. Kemudian yang kedua, imro'atun wanita. Kemudian sobiyun itu anak kecil, dan yang terakhir maridun, orang sakit gitu ya. Tapi perlu digarisbawahi di sini, orang sakit itu maksudnya orang sakit yang benar-benar tidak bisa mengikuti untuk sholat wajib, sholat sunnah gitu ya, sholat Jumat, tidak bisa mengikuti sholat Jumat ya. Misalnya sakit karena kecelakaan mungkin ya, kakinya mungkin perlu digips atau tangannya yang perlu digips, artinya sakitnya sakit parah. Kalau masih mungkin sakitnya yang seperti kalau batuk ya cukup pakai masker ya, tetap bisa mengikuti sholat Jumat. Anak kecil pun demikian, dia tidak wajib mengikuti sholat Jumat. Akan tetapi kalau ikut boleh enggak? Dia diperbolehkan. Ya, tetapi nanti tempatnya mungkin di belakang gitu ya. Wanita juga tidak wajib ini ya. Kemudian terakhir ini ada budak. Berikutnya, nah, amalan sunnah pada hari Jumat. Nah, amalan itu artinya perbuatan ya. Perbuatan-perbuatan yang dianjurkan pada hari Jumat. Jadi ini memang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, sunnah itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah, perkataan Rasulullah ya. Nah, setiap hari Jumat itu ada amalan yang dianjurkan atau disunnahkan. Yang pertama adalah membaca surat Al-Kahfi. Tuh ya. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, Allah akan memberinya cahaya dari bawah telapak kakinya sampai ke ujung langit, dan akan diampuni dosanya yang dilakukan selama 2 Jumat.
Nah, itu adalah keutamaan dari membaca surat Al-Kahfi. Yang kedua adalah membaca sholawat Nabi. Nah, ini merupakan amalan sunnah pada hari Jumat. Bagaimana bunyi sholawat Nabi? Bunyinya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus yang ketiga, amalan sunnah pada hari Jumat yang ketiga adalah memperbanyak doa. Nah, nih dianjurkan untuk memperbanyak doa pada hari Jumat. Nah, dikhususkan lagi adalah setelah asar atau ketika khotib, ya, orang yang berkhutbah naik ke mimbar sampai selesai sholat Jumat. Ya, jadi ini waktu setelah asar ini merupakan waktu yang makbul, pasti Allah akan kabulkan. Sebagaimana sabda Rasul, sesungguhnya di dalam hari Jumat ada saat yang apabila seorang mukmin memohon kepada Allah tentang kebaikan, pasti Allah akan mengabulkannya. Nah, ini jadi waktu yang sangat makbul, sangat mustajab gitu ya, pasti Allah akan mengabulkan, yaitu hari Jumat setelah asar. Jadi manfaatkan baik-baik waktu tersebut ya, hari Jumat setelah asar. Ya, doanya tentunya doa-doa yang baik ya, untuk kita, untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin pada umumnya. Berikutnya adalah adab mendatangi sholat Jumat. Ya, jadi tata cara sikap kita saat menghadiri sholat Jumat. Ya, supaya pahala kita itu bertambah ya, maka seorang muslim itu hendaknya melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mandi untuk sholat Jumat. Ya, mandi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, adabnya adalah bersiwak ya, atau menggosok gigi ya, untuk kan lalu tema pertama ya, kita sudah membahas tentang siwak ya. Jika memang sekarang susah ditemukan, bisa dilakukan menggunakan pasta gigi dan sikat gigi itu ya. Nah, yang pertama tadi mandi, kedua bersiwak, yang ketiga berhias. Berhias yang dimaksud di sini yaitu memakai pakaian yang rapi, yang bersih, dan pakai wewangian. Jadi bukan berarti harus memakai baju yang bermerek, baju yang mahal, dan lain sebagainya. Tetapi pakaiannya itu rapi ya, tidak bolong-bolong, bersih ya. Jadi tidak habis main kemudian langsung sholat Jumat, tapi ganti dulu bajunya yang bersih ya. Terus dianjurkan, disunahkan juga memakai wewangian. Nah, ini untuk kaum muslim ya, muslim laki-laki. Kemudian adab mendatangi sholat Jumat yang keempat adalah bersegera ke masjid untuk sholat Jumat. Ketika sudah mandi, sudah bersiwak, sudah berhias, sudah siap untuk ke masjid, maka bersegera ke masjid untuk sholat Jumat. Tidak menunda-nunda menunggu adzan atau menunggu iqomah, tapi ketika sudah siap segera ke masjid untuk sholat Jumat. Nah, terakhir setelah sampai di masjid ya, lakukan sholat sunnah ya, sholat sunnah 2 rakaat sesampainya di masjid itu ya. Setelah itu, setelah selesai sholat sunnah, baru duduk tertib, nah, siap mendengarkan khotib untuk berkhutbah itu ya. Kemudian terakhir ini khutbah Jumat dan bagaimana hukumnya mendengarkan khutbah Jumat ya. Kita bahas dulu apa itu khutbah Jumat. Khutbah Jumat, nah ini adalah khutbah yang dilakukan sebelum sholat Jumat ya. Sebelum sholat Jumat 2 rakaat itu khotib naik ke mimbar, kemudian berkhutbah tuh ya. Berkhutbah, isinya apa khutbah itu? Khutbah itu isinya adalah pujian kepada Allah, memuji Allah, kemudian sholawat Nabi, dan wasiat takwa ya. Bagaimana hukum khutbah Jumat itu? Apakah harus ada? Iya, hukumnya adalah wajib, harus ada. Ketika ada sholat Jumat harus ada khutbah Jumatnya.
Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan atau selalu berkhutbah Jumat sebelum sholat Jumat. Ya, jadi khutbah dulu sekitar 15 menit ya atau 20 menit. Kemudian setelah selesai nanti baru dilanjut sholat Jumat. Nah, kemudian bagi jamaah ini mendengarkan khutbah Jumat itu juga wajib hukumnya. Ya, jadi kita tidak diperbolehkan bercakap-cakap ataupun sibuk dengan urusan-urusan lain. Misalnya urusan lain itu misalnya bermain handphone, kemudian bermain, mungkin di depan kalian ada batu terus kalian mainan batu, atau ada kertas kalian mainan kertas, itu tidak diperbolehkan. Saat khotib sudah berkhutbah, maka jamaah wajib mendengarkannya, ya, isi dari khutbah Jumat itu tadi. Sementara ada ancaman, ya, ancaman bagi orang-orang yang bercakap-cakap saat khotib sedang berkhutbah. Ya, apa ancamannya? Sholat Jumatnya itu tidak sah atau tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Artinya sama saja seperti tidak melakukan sholat Jumat. Perkara apa? Perkara bercakap-cakap dengan temannya, sibuk dengan handphonenya, atau bermain sesuatu yang lain. Gitu ya. Ini adalah tentang sholat Jumat. Nah, Ustazah sampaikan juga, ini ada perintahnya nggak sih sholat Jumat, Us? Ada dong, ya. Perintah sholat Jumat itu ada pada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, itu adalah perintah ya untuk menunaikan sholat Jumat. Ustazah bacakan artinya. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, untuk mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Jadi betapa wajibnya sholat Jumat. Maka ini bagi anak-anakku semuanya, ya, perhatikan ini adalah wajib bagi laki-laki. Maka sudah sepantasnya nanti kalau ada sholat ada hari Jumat, kalian ikuti, hadiri untuk mengikuti sholat Jumat. Baik, terima kasih dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.